dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih diberikan istiqomah dalam melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh mubarakah pada pagi hari di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak pengurus, Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hijrah, kemudian yang sama kita banggakan juga ada lagi anak-anak yang tadi dapat pulang ya. Pada kesempatan kali ini kami bukan bermaksud untuk menggurui bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kita coba untuk saling mengingatkan antara sesama muslim. Karena belakangan ini Indonesia tengah marak, bahkan ini sudah disebarluaskan oleh peringatannya oleh Kemenak Indonesia, bahwasanya Indonesia sekarang tengah banyak yang melakukan judi online. Seperti itu. Karena ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Dampaknya kepada kita, tidak hanya kepada diri kita saja, tetapi kepada keluarga kita, kepada orang lain dan lain sebagainya. Maka bahkan Nabi pun sangat mewanti-wanti bagaimana perihal judi itu di masa beliau. Makanya beliau mengharamkan judi karena efeknya yang sangat luar biasa. Kita ambil dasarnya itu dari surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar atau minuman keras, sesungguhnya khamar, minuman keras, judi, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, kemudian al-azlam,
itu juga termasuk perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah semuanya itu, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi dasar dari judi ini surah Al-Maidah ayat 90. Tapi ini sudah di tahap yang terakhir, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya bahkan pernah ketika ini sebenarnya bergandeng dengan ayatnya khamar, ya, bagaimana tahapan pengharaman khamar itu. Jadi khamar dengan judi ini tidak langsung awalnya khamar saja. Khamar itu di awal itu tidak langsung diharamkan, ya, karena di awal-awal era keislaman itu kalau langsung diharamkan, Bapak Ibu, mungkin tidak ada yang mau masuk Islam. Karena minum khamar itu bagi orang Arab itu seperti minum air putih, sudah jadi kebiasaan. Kalau tidak ada minum khamar itu rasanya tidak lengkap. Jadi setiap ada acara selalu ada khamar. Makanya ketika di awal keislaman itu, maka Allah tidak langsung mengharamkan khamar itu, tapi dijelaskan di dalam surah An-Nahl itu bahwasanya wa min thamaratin nakhili wal a'nab. Jadi dari buah-buahan seperti kurma dan anggur itu, tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan. Jadi kamu bisa, kata Allah, membuatnya dari buah itu menjadi minuman yang memabukkan. Tattakhiduna minhu sakaran, menjadikannya menjadi minuman yang memabukkan, dan juga menjadi rizqan hasanan, jadi rizki yang baik. Jadi disebutkan ada dua konsekuensinya. Ada bisa menjadi minuman memabukkan, dan satu bisa menjadi rizki yang baik. Kemudian setelah itu belum ada tahap pengharaman. Kemudian tahap berlanjut, kemudian ada turunlah surah Al-Baqarah yang menjelaskan bahwasanya pernah ada suatu ketika kaum Ansar dan Muhajirin bertanya kepada Nabi perihal judi dan khamar. Lalu Allah turunlah surah Al-Baqarah ayat 216 yang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang judi dan khamar dan judi. Innamal khamru wal maisiru yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'un linnas. Jadi katakanlah bahwasanya keduanya itu ada manfaatnya dan ada mudaratnya, tapi mudaratnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Di sini mulai dijelaskan bahwasanya khamar itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Manfaatnya ya paling mungkin untuk menghangatkan badan dan lain sebagainya. Sedangkan mudaratnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Jadi disebutkan belum lagi ada tahapan pengharaman di sini, Bapak Ibu. Masih dijelaskan tentang bagaimana khamar itu, apakah dia ada manfaatnya atau tidak. Kemudian baru setelah ada kejadian bahwasanya salah seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf, mengundang sahabat-sahabat yang lain, termasuk di situ ada Ali bin Abi Thalib, untuk makan-makan di rumah beliau. Tentu saja di situ ada khamar. Jadi setelah azan maghrib, Ali bin Abi Thalib ini menjadi imam
Kemudian dibawakanlah surah Al-Kafirun, dan beliau membacanya dengan kacau seperti itu. Jadi tidak teratur dan tidak jelas. Maka turunlah surah An-Nisa ayat ketiga, yang berbunyi, Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati salat itu sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi hingga kamu tahu dengan apa yang, hingga kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan. Jadi di sini tahap pengharamannya belum mutlak, tetapi baru sebatas di dalam salat. Tapi di luar salat masih boleh. Jadi masih separuh pengharamannya. Setelah kejadian ini baru ada tahap pengharaman mutlak. Setelah ada kejadian, ada pertikaian antara kaum Muhajirin dan Ansor, saling mabuk-mabukan, saling bangga-banggakan dan sebagainya, hingga akhirnya terjadi adalah pembunuhan dan sebagainya. Hingga Umar minta kepada Nabi untuk diharamkanlah khamar itu. Keturunlah surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi mulailah di sini dijelaskan bahwasanya khamar itu haram. Tetapi di sini tetap digandeng Bapak Ibu yang menjadi titik pembahasan kita itu adalah judi, ya. Judi di sini digandeng terus dengan khamar. Kenapa dia digandeng dengan khamar? Karena efeknya sama berbahayanya dengan khamar. Kalau kita tahu bahwasanya khamar itu bisa menjadi pangkal dari kejahatan Bapak Ibu. Dengan khamar, kalau ketika mabuk, orang bisa melakukan kejahatan apa saja. Ya, orang bisa mencuri, orang bisa joget-joget di tengah jalan tidak jelas saja seperti itu, bisa tanpa sadar dia. Ataupun dia mau, dia mau perkosa anak orang, bisa saja tanpa sadar. Dengan mabuk-mabukan dia bisa melakukan kejahatan apa saja. Ini saking berbahayanya mabuk-mabukan dan minum khamar. Begitu juga dengan judi. Judi ini juga efeknya juga sama berbahayanya dengan khamar. Efeknya bukan di dalam hal perbuatan seperti itu tadi, tetapi efeknya adalah di dalam kesehatan mental, karena yang dipicu itu adalah keinginannya itu untuk menang. Tidak ada orang yang mau memberikan uang itu secara gratis, secara cuma-cuma, itu tidak ada Bapak Ibu. Apakah ada orang yang mau kamu ikut ini kegiatan ini nanti kamu menang, kamu akan jadi orang kaya? Dia membuat, misalkan ada sebuah kasino atau sebuah tempat judi itu, dia membuat tempat judi itu untuk apa? Untuk menghasilkan uang, bukan untuk memberikan uang secara cuma-cuma. Tentu di awal dia kasih menang dulu. Nah, itu trik-trik. Dikasih menang dulu, kasih menang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oh, terasa dia, misi ini bisa menang nih, bisa menang terus nih. Akhirnya taruhan lebih besar sehingga tergadailah rumahnya, tergadai motornya, tergadai tanahnya. Yang menjadi efeknya adalah nanti kepada keluarganya. Rumah tergadai, motor tergadai ataupun terjual, sehingga ataupun meminjam ke rentenir. Ini efeknya sangat luar biasa. Sekarang sudah ada yang namanya judi online. Kalau dulu orang judi offline, ya judi mampu itu di kadai-kadai kopi atau kadai-kadai ketek atau suruh patangko lah dulu tetangko ama-ama bajudi.
tersebar lo berita amak-amak penjudi. Itu offline. Nah sekarang yang marah itu adalah online. Nah ini jadi sekarang ada aplikasi-aplikasi salat. Nah, ini yang berbahaya Ibu. Walaupun mungkin tampaknya dari luar mungkin hanya sebatas permainan atau seperti game saja seperti itu, tetapi ini bisa menghasilkan uang katanya, bisa menghasilkan cuan katanya anak zaman sekarang. Jadi bahkan anak-anak zaman sekarang ini sudah karena candunya permainan-permainan seperti itu. Bahkan sekarang game-game online itu, Bapak Ibu hati-hati anak-anak yang bermain game online. Game online itu sekarang sudah ditargetkan untuk jadi seperti judi gitu. Karena dia akan ada beli-belinya itu, ada belinya ini segala macam. Candunya itu lebih berbahaya. Anak itu kan dibius untuk terus bermain tanpa henti, kan diiming-imingi dapat hadiah ini, ada ini dan segala macam. Nah ini, maka inilah yang seharusnya kalau misalkan ada di antara saudara kita ataupun anak-anak kita yang mungkin ada berusaha untuk bermain atau main-main seperti itu, maka inilah yang seharusnya kita peringatkan ataupun kita tidak usah main-main seperti itu. Ini supaya apa? Supaya kehidupan kita selanjutnya tidak terganggu dengan adanya judi. Karena memang seperti yang kita sampaikan tadi, efeknya sangat luar biasa. Ya, mungkin terasa kita sekarang mungkin tidak terasa, ya hanya main-main saja katanya, tidak ada pakai uang segala macam. Mungkin terasa di awal seperti itu. Nanti karena sudah saking candunya, mulai sedikit-sedikit. Tidak ada orang yang akan mau memberikan uang secara cuma-cuma. Sekarang itu tidak ada Bapak Ibu. Itu pengakuan ada Ustaz Dennis itu saja itu sudah luar biasa itu. Bahwasanya memang itu settingan semua, disetting itu. Jadi kami juga untuk di sini bukan untuk menggurui bapak-bapak ibu, ini hanya sekedar kita saling mengingatkan saudara-saudara kita ataupun sanak famili kita ataupun bahkan mungkin anak-anak kita kalau ada yang sudah terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu, kita ingatkan. Nah, jadi supaya kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika ya